Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa manittaba'a hudah, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam marilah kita sama-sama curah limpahkan kepada baginda alam, Habibana wa Nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, kepada tabi'in wa tabi'at, muslimin wal muslimat, fil masyariq ilal maghrib, dan kepada kita semua yang senantiasa turut dan taat dan senantiasa bersolawat kepada beliau dan taat kepada segala ajarannya sampai yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, sahabat surga channel dimanapun anda berada, alhamdulillahirabbil alamin, kita senantiasa setiap waktu, setiap saat bersyukur, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua masih diberi kesempatan hidup, diberi kesempatan umur, yang ini merupakan nikmat yang paling berharga. Semoga kita semua termasuk kepada golongan orang-orang yang senantiasa bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah di video kali ini saya akan coba membagikan tema tentang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat sekalian dimanapun anda berada, kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diturunkan ke alam dunia ini dari melalui proses persatuan kerjasama yang baik antara ibu dan bapak kita. Masuk kita ke alam rahim, asal kita dari alam ruh, kemudian kita masuk ke alam rahim, kemudian di alam rahim kita dibungkus dengan jasad dari mulai nutfah menjadi mudghah. Setelah mudghah kita dibesarkan, diberi ruh dan diberi penghidupan sehingga kita bisa terlahir ke alam dunia ini dalam keadaan sehat dan normal seperti biasanya. Ini merupakan nikmat hidup yang sangat berharga, besar bagi kita semua untuk senantiasa bersyukur, karena nikmat hidup adalah nikmat yang paling besar. Setelah kita mendapatkan nikmat kehidupan, nikmat penghidupan, kita juga mendapatkan nikmat dikeluarkan dari rahim seorang ibu muslim, bapak muslim, dan kita semua menjadi muslim, walaupun muslim yang bersifat turunan, tapi ini merupakan rezeki dari Allah. Ini tidak salah, sahabat sekalian, karena ini merupakan rezeki paling besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan merupakan amanah bagi kita sekalian. Rezeki keimanan dan keislaman ini adalah rezeki yang harus kita mensyukurinya dengan sangat, karena tidak semua orang menjadi muslim, tidak semua orang menjadi mukmin. Mereka banyak di antaranya yang keluar atau lahir dalam keadaan di luar Islam. Sahabat sekalian dimanapun anda berada, setelah kita lahir dalam keadaan hidup dan normal, kemudian kita diberikan keimanan dan keislaman, menjadi mukmin yang sejati dan sempurna, insanun kamilah.
Kemudian kita juga diberi nikmat kesehatan, sehat jasmani dan rohani kita, tidak kurang satu apapun. Ini juga merupakan nikmat. Karena tidak semua orang yang dilahirkan ke alam dunia ini dalam keadaan sehat. Ada yang baru lahir sakit, bahkan ada yang baru lahir sudah meninggal dunia. Ada yang baru lahir sudah cacat. Ada yang baru lahir sudah mempunyai asma. Ada yang baru lahir matanya picak sebelah. Ada yang baru lahir sudah punya penyakit jantung. Itu masih bayi. Ada yang baru lahir bahkan tidak punya tangan sebelah atau kaki pun cuma sebelah. Ini merupakan musibah. Tapi bagi kita yang sempurna, ini merupakan anugerah, di mana kita mempunyai anggota tubuh yang sempurna dan lengkap. Kemudian setelah itu kita diberikan kesehatan. Ini merupakan nikmat besar ketiga. Kita harus dan wajib mensyukurinya. Kalaupun kita pada hari ini dalam keadaan cacat organ tubuh kita, dan kita dari sejak lahir sampai sekarang masih dalam keadaan tidak sehat, bahkan sakit-sakitan, itu juga merupakan anugerah, bukan suatu musibah. Anugerahnya apa? Ketika kita hidup banyak sakit-sakitan, hikmah di dalamnya ternyata ketika seseorang sakit, maka janji Allah akan diampuni segala macam dosanya. Apabila sakit dalam keadaan sabar, tawakal dan terus berikhtiar dan berdoa, dia akan sakit dalam keadaan menambah pahala, menambah amal kebaikan, dan mendapatkan nikmat banyaknya amal kebaikannya dari ladang kesabaran dan ketawakalan dia ketika menanggung beban penyakit. Tapi ketika putus asa dari segala penyakit, justru Allah murka. Karena yang sakit merupakan ujian, yang sehat pun pada hakikatnya adalah ujian. Yang sakit ujian untuk kesabarannya, hikmahnya untuk supaya dia mendapatkan amal kebaikan, amal soleh yang banyak. Sementara orang yang sehat adalah merupakan ujian juga, karena apabila sehat tidak digunakan dengan benar, maka akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan hikmahnya, dengan kesehatan dia akan lebih banyak, lebih bersemangat dan lebih bersyukur lagi untuk lebih meningkatkan amal kebaikan sebanyak-banyaknya tanpa ada alasan. Semua kehidupan di alam dunia ini serba dua. Ada siang, ada malam. Ada bumi, ada langit. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada sehat, ada sakit. Ada sempat, ada tidak sempat. Begitupun kita. Ada yang sakit, ada juga yang sehat. Maka kita harus bisa memanfaatkannya, nikmat yang tiga ini dengan sebaik-baiknya. Setelah kita mendapatkan kesempurnaan, setelah kita mendapatkan nikmat kesempurnaan badan, kita juga wajib bersyukur terhadap nikmat amal ibadah. Setelah kita mendapatkan nikmat penghidupan, kemudian mendapatkan nikmat iman dan Islam, kemudian mendapatkan kesehatan, yang keempat kita mendapatkan nikmat amal. Karena ini yang paling utama, ini yang paling penting. Kita dilahirkan, kita Islam dan mukmin, kita menjadi orang mukmin, kita sehat, tapi kita tidak beramal, bahkan kita justru menjadi orang yang malas beramal.
sukar untuk ibadah, malas sholat, malas infak, zakat, sodako, puasa, apalagi menjadi alasan, maka orang tersebut menjadi kategori orang yang kufur nikmat. Karena puncak dari penghidupan kita adalah amaliah kita yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ancaman Allah dalam Al-Qur'an diutarakan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Apabila kita bersyukur, Allah akan tambah nikmat kita. Tapi ketika kita kufur, maka rasakanlah azab Allah sangat pedih. Itu dalam Al-Quran. Apa sesungguhnya tujuan kita diciptakan oleh Allah untuk hidup di alam dunia ini? Hanya untuk ibadah. Untuk ibadah. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai sekalian manusia, beribadahlah kepada Allah yang telah menciptakan kalian semua, supaya ujung-ujungnya kita dituntut oleh Allah menjadi orang yang bertakwa. Setelah beribadah, kita akan menjadi orang yang bertakwa. Karena dengan ladang ibadah, ketakwaan kita akan tumbuh. Tanpa ibadah, kita tidak akan pernah menjadi orang yang bertakwa. Karena surga dikhususkan bagi orang-orang yang bertakwa. Sahabat sekalian, itu saja, semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.